Oke, sebentar ya. Gua akan setting ini dulu sedikit dan oke, kelar. Ya, oke sorry teman-teman. Eh, gua habis pindah ya. Tadi dari biasanya gue bikin jurnal itu kan di notebook dan sekarang gue pindahin ke tablet ya teman-teman ya. Kenapa? Karena journaling itu penting banget buat supaya kita tuh konsisten ya. Kapan-kapan gue akan bahas tentang journaling ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas tentang journaling seperti apa secara lengkap, kalian bisa komen di bawah, oke? Tapi hari ini gue nggak akan ngebahas tentang jurnal, melainkan gue akan ngebahas tentang gimana caranya ya teman-teman untuk trade di sebuah tren yang sideways gitu ya. Karena ini menjadi sebuah permintaan dari kalian yang cukup banyak masuk ke DM gua ke YouTube komen ya. Banyak yang nanya gimana Bang caranya untuk trade di tren yang sideways gitu. Dan gua akan buka banyak hal di sini, so pastiin kalian bisa nonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau misalnya kalian pengen coba trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta ya. Semua linknya sudah gue sediakan di description di bawah, jadi kalian tinggal klik aja link tersebut. Terus kalian bisa langsung riset di situ, kemudian kalian bisa langsung daftar juga di situ, dan kalian bisa melakukan deposit juga menggunakan kode promo supaya kalian bisa mendapatkan yang namanya bonus deposit. Oke? Dan terima kasih juga untuk Okta karena adanya sponsorship dari Okta, gue bisa memberikan video edukasi ini kepada kalian. Oke? Ya, ngomongin tentang sideways teman-teman ya. Gue mau buka dulu satu hal yang kalian harus sadari gitu. Yang pertama itu adalah market itu 70%-nya sideways teman-teman. Dan kebanyakan kalau misalnya kalian pernah denger di sumber lain ya, pada bilang oke, kalian lebih baik kejar marketnya itu yang lagi trending ya. Kalau misalnya ada sideways kalian skip. Tapi gue rasa itu kurang tepat. Kenapa? Karena sekali lagi di market itu 70% tuh gerakannya sideways. Kalian tuh bakal berada di fase trending itu paling cuma 30%-an dari seluruh kondisi market. Jadi kalau misalnya kalian berpegang teguh dengan statement yang tadi, berarti kalian melewati 70% kesempatan sebetulnya ya. Nah, di sini sebenarnya kalian nggak mesti nge-skip ya tentang sideways itu, tapi kalian harus coba untuk bisa trading di trend yang sideways, oke? Nah, apa aja yang kalian butuhin dan gimana caranya supaya kalian bisa tetap profit juga di trend yang sideways? Langsung aja kita bedah teman-teman. Gua akan langsung bedahnya itu di trading view aja ya. Gua nggak pakai pen lagi. Ya gua akan jelasin aja langsung di chart supaya kalian bisa langsung jelas tentunya ya. Oke, di sebelah sini pertama gua akan sharing seperti ini teman-teman. Nah, oke. Ini gua ganti dulu sebentar ke blank aja biar jelas ya. Oke. Dan di sini gua akan ganti ke XAU USD seperti biasa. Ya. Nah, teman-teman ya, trend sideways ya. Sideways itu apa sih sebetulnya? Sideways itu adalah di mana market itu bergerak di suatu range tertentu ya. Jadi dia nggak bergerak tendensinya ke atas, nggak bergerak ke bawah, tapi dia bergeraknya flat, datar. Dan flatnya itu bukan di satu level yang garis lurus seperti ini ya, tapi dia bergerak di dalam range, yang mana range-nya itu bentuknya kalau kita tarik ke lebih jauh gitu atau lebih besar, itu adalah range-nya itu tidak kemana-mana harganya. Ya, jadi dia nilainya tuh di situ-situ aja. Misalnya, contohnya, kalian bisa lihat nih di XAU USD time frame daily, dia bergerak di dalam range yang flat sebetulnya dari tanggal 15 November 2024 sampai ke hari ini. Gue buat video di tanggal 19 Januari ya. Kebetulan ini hari Minggu, jadi marketnya ini masih tutup gitu, jadi nggak ke print ya. Nah, jadi selama kurang lebih 1, 2, 3 bulan ya dia bergeraknya bisa dibilang sideways karena dia bergerak di satu range yang flat seperti itu. Dan ini bergeraknya dari range 2578 sampai 2721 ya. Jadi dia ketika sampai ke 2720-an dia ke bawah lagi ya, mendekati ke 2580-an dia naik lagi ke atas. Dan seperti itu terus. Oke, itu yang dikatakan sebagai sideways ya. Nah,
kuncinya teman-teman ya, gue langsung kasih tahu ke yang pertama. Yang pertama di dalam trend sideways, kalau kita mau trade di sideways, kita pertama harus lihat dulu range-nya ya. Misalnya seperti apa range-nya? Oke, misalnya gini, kalian trading di time frame terserah ya. Di sini gue ambil contoh, misalnya gue trading untuk intraday itu di time frame 5 menit misalnya ya. Nah, terus kalian lihat ya teman-teman, di time frame 5 menit itu range sideways-nya berapa gitu ya. Kalian lihat misalnya harga itu bergerak, gua cari ya teman-teman ya marketnya, ini gua hilangin dulu semuanya. Gua kasih tahu range yang sideways misalnya yang jelas itu seperti ini misalnya ya, contohnya sebentar ke belakang yang lebih jelas. Nah, ini aja deh ya. Nah, misalnya gue ambil di kondisi yang seperti ini teman-teman ya. Nah, dia bergerak dari range sebelah sini ya sampai ke bawah nih ya. Dia bergerak flat ya, range seperti ini. Nah, ini lu harus lihat ya teman-teman ya. Misal contohnya di sini, oke, dia bergeraknya di time frame M5 dari 2604 sampai 2609. Oke. So, itu masih ada sekitar 50 pips. Nah, kalian lihat, oke, range-nya 50 pips. Itu masih cocok nggak untuk trading sistem kalian? Kayak gitu ya, kalian masih merasa ini worth it atau enggak? Jadi kalau buat gua, 50 pips ini masih oke lah untuk kita bisa scalpingan ibaratnya. Ya, untuk kita bisa ambil pendeknya. Jadi, itu dulu ya, jangan sampai semua sideways itu kalian tabrak maksudnya. Ya, jadi di video, maksud gua ngasih tahu ini tuh supaya kalian nggak nabrak semua sideways. Maksudnya, sideways yang kayak gimana yang nggak boleh ditabrak? Yang misalnya range-nya tuh cuman kecil, cuman 10 pips misalnya, ya, atau mungkin kurang dari 10 pips. Karena itu nggak worth it teman-teman ya. Kalian ngejar range kecil seperti itu tuh nggak worth it. Jadi kalian tinggal perhatiin aja range-nya dulu. Kalau misalnya range-nya masih masuk sama trade kalian, sistemnya, ya, sama money management kalian dan segala macamnya, risk reward kalian dan segala macamnya, itu kalian bisa ke next step ya, atau ke langkah selanjutnya. Jadi ingat, pertama kalian lihat dulu di sideways itu range-nya berapa ya. Nah, sesudah itu ya, sudah kalian lihat range-nya berapa, kalian jangan terjebak. Ini yang kedua ya. Kedua itu adalah kalian jangan terjebak di jebakan time frame ya. Maksudnya seperti apa? Gini loh. Karena ya time frame itu, sekali lagi, time frame itu adalah ilusi ya. Mungkin yang tadi gue bilang ya, kalau kita lihat di time frame daily teman-teman, ini kesannya sideways ya. Ini di sini gue kasih tunjuk ya. Nah, ini misalnya range-nya sebegini. Ini kan kesannya kelihatannya sideways gitu. Jadi terlalu lama gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya gue turunin ke M15 ya, kalian bisa lihat. Ternyata di M15 itu ini menjadi suatu tren ya. Jadi yang kalau misalnya kalian lihat suatu harga itu bergerak sideways di time frame yang besar, itu di time frame kecil tuh akan menjadi sesuatu yang trending ya. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi kalian jangan termakan sama yang namanya ilusi dari time frame gitu loh ya. Time frame besar ya, sideways-nya itu di time frame besar, kalian bisa turun nggak gitu. Kalian harus turun dulu ke time frame yang lebih kecil. Kenapa? Karena ketika kalian sudah lihat contohnya seperti ini ya. Oke, di daily si XAUUSD ini dia memang lagi ini kok weekly ya. Nah, di daily ini dia berada di range atas. Ini kan berarti logikanya dia kemungkinan akan turun gitu. Tapi kita nggak boleh langsung sell. Kita harus turun dulu di time frame M15 ya. Kita lihat dia sudah terjadi apa di sini. Oh, ternyata di M15-nya dia sudah bikin change of character ke arah bearish nih misalnya, karena dia sudah break structure seperti ini. Nah, ini berarti memperkuat bahwa di daily-nya ini mungkin saja ya, di minggu depan itu dia akan terus melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena di M15-nya dia itu sudah melakukan signals atau memberikan signaling bahwa dia akan menuju ke arah bawah ya. Nah, jadi sideways itu bukan berarti selamanya akan sideways. Kalian harus turun time frame. Nah, gimana kalau misalnya kalian sudah di time frame yang paling kecil, misalnya di M1, kalian udah ngeliat sideways. Yaitu kembali lagi, kalian itu lihat range-nya, apakah masih worth it atau enggak. Ini contohnya nih ya, ini kayak gue contohin di sini. Di sini misalnya 702 nih, dari sini dari atas sampai bawahnya. Ini kan sideways ya, kecil gitu range-nya. Dari 2701,9 sampai 2702,6. Itu nggak ada 10 pips teman-teman. Dan menurut gue ini nggak worth it untuk di tradingin kayak gitu ya. Nah, itu dari pemahaman dasarnya dulu. Sekarang kita ke tekniknya. Gimana caranya untuk trade sideways?
Nah, contohnya kalian sudah di daily tadi yang gua kasih lihat ya. Tentu ya yang namanya sideways itu kita hanya berfokus terhadap support resistance ya. Jadi make it very simple teman-teman ya. Kalian hanya gunakan support resistance yang mana resistance itu kalian taruh di atas, range paling atas, dan support kalian garis di range paling bawah. Ingat, seperti itu aja dulu ya. Kalian harus lakukan, kalian harus garisin di atas dan di bawah. Terus kemudian kalian seperti biasa, yang seperti video gue minggu lalu, kalian bikin pivotnya, pivot point ya. Jadi pivot pointnya di tengah seperti ini. Jadi itu yang harus kalian gambarkan. Oke. Nah, terus teman-teman kalau udah kejadiannya seperti ini, kalian turun time frame ke M5 ya, atau ke H1 atau ke M30 terserah, pokoknya kalian turun time frame dulu ya. Kalian lihat di sini apakah ini sudah boleh sell atau belum. Kalian tinggal turun ke time frame lebih kecil. Kalian lihat sekali lagi apakah di time frame kecilnya dia sudah membuat lower low dan lower high. Kenapa? Karena di daily-nya ini kan kita pengennya dia turun teman-teman ya. Berarti kita harus lihat di time frame M15 nya itu dia sudah berpotensi untuk menjadi bearish trend atau tidak. Ya, jadi kita harus ada cheat code-nya. Kita harus ngintip di time frame lebih kecil apakah dia sudah menjadi trend yang kita harapkan, yaitu adalah trend ke bawah atau bearish trend. Ya, jadi itulah konfirmasi paling kuat teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau trade di market yang sideways ya. Jadi sideways-nya itu kalian lihat di time frame yang besar. Kemudian di time frame yang lebih kecil, kalian harus tetap lihat konfirmasinya dia sudah menjadi tren atau belum. Kayak gitu, oke? Nah, misalnya sudah ya teman-teman, kalian bisa entry dengan menggunakan cara seperti biasa ya. Jadi misalnya contohnya di sini gue bisa menggunakan Fibonacci ya. Jadi misalnya dia sudah yakin ya, oke dia sudah membuat lower low ya, lower high, dia bikin lower low lagi. Oke, gue bisa tarik Fibonacci di sebelah sini ya. Gue bisa tahu pivot pointnya di 0,5, berarti ini ya teman-teman, area 0,5 ini dekat-dekat sini ada apa? Apakah ada supply and demand ya, ataukah ada tahanan lain ya, ataukah ada fair value gap ya, seperti yang pada contoh ini. Gue bisa tahu, oke, berarti di atasnya 0,5. Kenapa di atas 0,5? Karena kita mau nge-sell, dan kita kalau mau nge-sell itu harus di atas 0,5 Fibo retracement-nya. Karena ini adalah premium zone, dan di sini di bawah ini adalah discount zone ya, dan kita harus kalau sell kita harus mainnya di premium zone. Ingat, kalau buy kita mainnya di discount zone. Oke? Nah, setelah itu kita tinggal lihat, oke, berarti 0,5 kita bermain di atasnya. Yang paling dekat adalah ada fair value gap di sebelah sini ya, teman-teman. Oke. Nah, di 2709 sampai 27011. Intinya berarti dari pergerakan ini gue bisa masuk nanti ketika dia di sini ya, dan gue bisa sell di sini dengan stop loss di area sebelah sini ya, kayak gitu. Nah, untuk targetnya kita bisa targetkan ya, untuk swing trade atau apapun kita bisa targetkan panjang teman-teman ya. Panjangnya sampai mana? Sampai ke pivotnya dulu minimal ya. Jadi kalian bisa targetkan ini sampai ke pivot, sehingga kalian akan mendapatkan sebuah risk reward ratio yang luar biasa ya. Kalau misalnya kita lihat di sebelah sini, gue turun ke M5-nya lagi ya. Gue entry di sebelah sini, stop lossnya ini gue remove dulu. Gue akan ganti ke short position, gue entry di sebelah sini. Oke, di M15 tadi. Terus kemudian gue stop lossnya di atas sini. Kemudian untuk TP-nya gue bisa di paling bawah teman-teman ya. Nah, inilah gimana caranya teman-teman semua itu yang dapat risk reward ratio yang sangat mega, yang besar sekali. Di sini 1/10 teman-teman ya. Kalian bayangin ya, kalau misalnya kalian dapat trade seperti ini ya, resikonya tuh cuman sedikit ya. Ini paling cuman dari 1 sampai ini 1/5 ya. Ya, kalian harus taruh stop loss di sebelah sini karena ini adalah high paling terakhirnya ya. Jadi kalian bisa dapat risk reward ratio 1/5. Tapi kalian bayangin ya, ini dengan stop loss itu kurang lebih 90 pips ya. Tapi target TP-nya itu kalian bisa dapat sampai kurang lebih 400 pips ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Kayak gitu. Oke? Dan kalau misalnya kalian pengen main cepat, mau scalpingan, ini kan untuk swing ya, untuk swing trade. Oke? Kalian mau scalpingan gimana? Sama aja teman-teman ya. Kalian tinggal turun ke time frame yang paling kecil ya. Tetap patokannya itu tadi di di daily-nya tadi ya. Kalian tinggal gambarin aja ya, resistance-nya di mana, pivot point-nya di mana, terus kalian punya support di mana.
Nah, ketika ke time frame kecil, ini kan kita tahu ya, berarti tendensi kita tuh adalah ke bearish. Seenggaknya kita udah dapat patokan dulu nih. Kita tuh lebih menghargai bearishnya karena di daily-nya tadi itu lebih condong kita harapkan ke bearish. Otomatis ya itu akan berpengaruh nanti begitu kalian ke time frame kecil M5 atau M1, kalian akan lebih mengutamakan ketika dia sell ya. Nah, diutamakannya dalam hal apa? Pertama dari lot size. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau nge-sell, lot size-nya bisa normal. Ya, jadi kalian bisa pakai lot size yang normal 0,1 ya atau 0,5 kayak gitu. Pokoknya senormalnya kalian trade ya. Nah, tapi ketika kalian mau ambil buy-nya ya, itu kalian bisa turunin lot-nya. Ya, jadi itu semua bisa terkendali. Ujung-ujungnya nanti baliknya ke risk management-nya seperti itu. Oke? Nah, jadi itu adalah cara untuk trade di trend yang sideways ya. Jadi intinya kalian lihat sideways itu terjadi di time frame apa, dan kalau bisa kalian cari konfirmasinya itu di time frame yang lebih kecil. Dan otomatis carinya itu ya untuk sideways ini ketika dia sampai resistance kalian itu nge-sell, dia sampai support kalian nge-buy. Intinya segampang itu ya, sesimpel itu aja teman-teman. Nggak usah ke macam-macam. Intinya tinggal lihat range itu aja. Nanti tinggal konfirmasi di time frame kecil apakah ketika dia sudah di time frame kecil itu dia sudah ada konfirmasi untuk ke arah bearish kalau misalnya kita mau nge-sell atau ke arah bullish ketika kita mau nge-buy. Ya. Jadi sangat simpel seperti itu. Tinggal dimainin aja, nanti kalian punya manajemen, risk reward ratio dan segala macamnya. Oke? Nah, itu aja teman-teman yang mau gue sharing tentang gimana caranya kalian bisa trade di trend yang sideways. Sekali lagi, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa drop pertanyaan kalian di komen di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian merasa ini terbantu dengan video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Kalian bisa like video ini ya. Dan kalian juga bisa komen untuk request apa yang mau gue bahas ke depannya. Oke? Itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.